Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk bisa salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ketika memasuki bulan Ramadan, para sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan Ramadan. Mereka berdoa, para sahabat Nabi, Allahumma qad azallana Ramadan wa hadara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan telah hadir di tengah-tengah kami. Fasallimhu lana wa sallimna lahu. Maka serahkanlah ia kepada kami dan serahkanlah kami kepada ia. Warzuqna fihi al-jidd wal ijtihad wal quwwa wan nasyad. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami kesungguhan, kemauan yang keras, kemampuan dan ketekunan di dalamnya. Wa'izna fihi minal fitan, dan jauhilah dari kami berbagai macam halangan yang bisa menghalangi kami untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan, berapa bulan sebelum datangnya Ramadan, para sahabat Nabi telah mempersiapkan dirinya. Ini tidak lain karena begitu besarnya keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, di dalamnya penuh banyak kebaikan, bulan di mana di dalamnya penuh dengan pengampunan. Semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan di siang harinya, salat malam yang kita lakukan di malam harinya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa, salat malam, salat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Bulan Ramadan pula adalah bulan di mana Allah akan mengampuni, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu du'aahu. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftiru, adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Oleh karena itu kita dianjurkan sekali untuk banyak-banyak berdoa ketika kita sedang berpuasa. Bulan Ramadan pula adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang telah menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa,
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada bulan Ramadan pula lah terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana apabila seseorang beribadah pada malam hari itu, dimulai dari sholat isya berjamaah, ia hidupkan malam-malamnya terus sambil membaca Al-Quran, bertepatan dengan adanya malam Lailatul Qadar, maka ketika ia beribadah pada hari itu, khairum min alfi syahrin, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, atau bila dihitung pahalanya lebih baik dari ibadah selama 83 tahun seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan pula Allah menyaksikan hamba-hambanya berlomba-lomba berbuat kebaikan. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arullaha min anfusikum khairan, fa'arullaha min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan-kebaikan kalian di dalam bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, oleh karena itu sangatlah celaka, sangatlah merugi bagi seseorang yang apabila ia berada di dalam bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu pula, pada bulan Ramadan juga terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting di dalam Islam. Terjadi peristiwa-peristiwa besar yang telah merubah sejarah. Pada bulan Ramadan terjadi peperangan Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, di mana para nabi dan para sahabat yang berjumlah 313 orang harus berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 1000 pasukan dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap, yang berhadapan dengan 313 sahabat Nabi yang hanya bersenjatakan ala kadarnya. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan para sahabatnya bisa memenangkan perang Badar yang andai saja kalau tidak Allah tolong pada hari itu, kalau seandainya saja Nabi dan para sahabatnya dikalahkan oleh orang-orang musyrik pada hari itu, tentu kita sekarang ini tidak akan pernah lagi bisa mendengarkan Islam, mendengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mungkin tidak akan pernah sampai ke telinga kita sekarang ini. Maka bersyukurlah. Dan pada bulan Ramadan pula terjadi yang disebut dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Nabi dengan para sahabat yang berjumlah 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah tanpa terjadinya pertumpahan darah setetes pun, dan manusia pun berbondong-bondong memasuk Islam sambil bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tersebarlah dakwah Islam ke penjuru dunia yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita sehingga Islam bisa sampai ke telinga kita di negeri kita ini. Kalau seandainya Islam tidak sampai ke sini, mungkin kita masih menjadi penyembah batu, penyembah berhala, penyembah setan dan lain sebagainya. Pada bulan Ramadan juga, pada tanggal 9 Ramadan 1463, bangsa ini pun memproklamirkan kemerdekaannya, sehingga bulan Ramadan memiliki nilai tersendiri bagi umat Islam yang ada di negara kita ini. Bapak-bapak yang berbahagia, bahkan Allah memberikan 5 keutamaan di bulan Ramadan kepada kita yang Allah tidak berikan keutamaan itu kepada umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin lam tu'taha ummatun qablaha." Allah memberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 keutamaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi umat pilihan yang Allah berikan keutamaan kepada kita, yang Allah tidak berikan keutamaan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah yang telah menciptakan kita, raja di raja, lebih baik, lebih wangi bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang paling wangi di dunia ini. Di sisi Allah yang maha agung, lebih wangi dibandingkan dengan bau minyak kasturi. Yang kedua, keutamaan yang kedua, tastaghfirul malaikah, tastaghfiru lahumul malaikata hatta yutiru. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa sampai berbuka. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, jika seandainya saja bapak-bapak didoakan oleh orang yang baik, oleh orang yang saleh untuk kebaikan bapak-bapak, bagaimana perasaan kita? Orang saleh mendoakan kita, betapa senangnya kita didoakan oleh orang-orang yang saleh. Ini bukan lagi manusia, tapi malaikat Allah yang mendoakan kita. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu menuruti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan bagi orang-orang yang berpuasa sampai berbuka. Ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang berpuasa yang dilakukan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Yang kedua, para malaikat memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla jannatahu kulla yawm. Allah setiap hari menghiaskan surganya, menghiasi surganya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Summa yakul, kemudian Allah berfirman, yushiku ibadiyas salihun ayyuqan humul mu'na wal azab. Telah hampir tiba waktunya bagi hamba-hambaku yang saleh untuk terbebas dari berbagai macam mu'nah, beban, wal azab, dan penderitaan. Sesungguhnya Islam adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang pernah Allah tawarkan kepada gunung-gunung tidak sanggup untuk memikulnya. Maka manusia menerima Islam ini, dan amanah itu adalah sesuatu beban yang sangat berat. Amanah Islam itu adalah beban yang sangat berat. Menjaga amanah syariat-syariat Islam itu adalah beban yang sangat berat, bukan perkara yang mudah, yang diperlukan keistiqomahan kita di dalamnya untuk memikul beban tersebut. Dan tidak mungkin bisa dipikul kecuali oleh orang-orang yang memiliki kemauan yang sangat keras. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat di dalam surat Hud, ya Muhammad, fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepadamu untuk istiqamah. Maka kata
Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaibatni Hudu wa akhwatuha." Telah menjadikan rambutku beruban surat Hud dan ayat-ayat yang semisalnya. Bahwa ini menunjukkan bahwa istiqamah di dalam mempertahankan amanah Islam itu adalah sesuatu yang sangat berat, yang tidak bisa dipikul kecuali oleh orang-orang yang memiliki kemauan yang keras, mujahadah yang keras, keikhlasan yang sangat tinggi sekali. Itu yang ketiga, Allah menghiasi surganya setiap hari untuk hamba-hambanya. Lalu yang keempat, ada 5 Pak. Yang keempat, wa tusqadu fihi maradatul jin. Pada bulan Ramadan itu Allah belenggu jin-jin yang jahat. Dan ini menunjukkan kalau manusia yang jahat tidak ada jaminan Allah belenggu, Pak. Jadi kalau seandainya di bulan Ramadan ini masih terjadi kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia, ya memang orang yang jahat itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diikat. Yang diikat itu adalah jin-jin yang jahat yang selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat di luar Ramadan. Makanya kita lihat di masyarakat Ramadan tapi masih ada orang yang masih berbuat jahat. Karena yang diikat itu, yang dibelenggu itu jin yang jahat, bukan manusia yang jahat. Itu yang keempat, keutamaan yang diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi adalah pada bulan Ramadan jin-jin yang jahat diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia, leluasa menggoda manusia sebagaimana mereka menggoda manusia di luar bulan Ramadan. Lalu yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang terakhir adalah wa yughfaru lahum fi akhiri lailah. Allah ampuni orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu pada setiap akhir malam. Para sahabat menegaskan kembali, apakah malam itu hanya malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, la, tidak. Setiap orang yang beramal pada hari itu Allah sempurnakan balasannya pada hari itu pula setelah ia selesai melaksanakan kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu, bapak-bapak yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kemauan yang keras kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan ketekunan kepada kita agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan benar, agar kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan kharaja minaz zunubi kayawma waladat ummuh, terbebas dari dosa-dosa kita seperti bayi yang baru terlahir dari ibunya. Mudah-mudahan segala keinginan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.